Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa Fitrianti dari kelas AK23A. Di sini saya akan menjelaskan materi sesi 1 Statistika Bisnis. Statistika adalah ilmu yang membahas mengenai pengumpulan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan. Sedangkan statistik adalah catatan angka-angka bilangan yang dikumpulkan ditabulasi, digolongkan sehingga dapat memberikan informasi yang berarti mengenai masalah atau gejala. Pembagian statistika ada dua, ada deskriptif statistik dan inferensial statistik. Contoh deskriptif statistik mengumpulkan, mengorganisir, meringkas, menyajikan, dan menganalisis. Sedangkan inferensial statistik contohnya memprediksi dan meramalkan nilai parameter populasi, pengujian hipotesis untuk nilai parameter populasi, dan yang terakhir membuat keputusan. Selanjutnya ada jenis data. Jenis data dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah kategori, contohnya warna, gender, suku bangsa. Sedangkan kuantitatif adalah angka atau dapat diukur dan dapat dihitung. Contohnya temperatur, besar gaji, skor ujian. Selanjutnya adalah skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal atau pengkategorian, contohnya warna baju. Yang kedua ada skala ordinal atau adanya tingkatan, contohnya SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Yang ketiga adalah skala interval atau jarak yang sama, contohnya suhu. Yang terakhir ada skala rasio atau nilai nolnya apabila nilai 0 itu berarti data itu tidak ada. Contohnya berat badan, tinggi badan. Dan yang selanjutnya ada sampel dan populasi. Populasi berisi suatu set seluruh pengukuran dari karakteristik yang diteliti. Sampel bagian dari pengukuran yang dipilih dari populasi. Yang ketiga ada sensus, pengamatan terhadap keseluruhan objek penelitian dalam populasinya. Kaitan dan manfaat statistika dalam akuntansi. Seorang akuntan menggunakan statistika sebagai cara menangani dan meringkas atau mengumpulkan hasil perkembangan suatu perusahaan atau keuangan. Contohnya dengan statistik produksi, statistik penghasilan, statistik perdagangan, statistik keuangan, statistik harga, statistik perusahaan, statistik perbankan, dan lain-lain yang penyajiannya bisa berupa tabel, diagram, grafik, dan keterangan-keterangan lain seperlunya. Berbagai keputusan yang diambil oleh seorang akuntan seperti kondisi keuangan, likuiditas, dan persediaan didasarkan pada analisis rasio keuangan. Metode statistik rasio dapat diterapkan dalam analisis berupa data rasio keuangan sehingga secara statistik dapat menunjukkan bahwa rasio keuangan untuk beberapa perusahaan dapat dinilai secara berbeda dengan perusahaan lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.